Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 10. Ternyata hamil. Evelyn terkejut saat Rachel mengatakan ia pacarnya. Ia sungguh malu, ia seperti pedofil saja yang berpacaran dengan anak kecil. Padahal kapan ia resmi pacaran dengan Rachel, rasanya Evelyn makin pusing memikirkan Rachel yang bertindak seenak jidat. Pacarmu tidak sakit? Coba ajak ia periksa ke dokter kandungan, ucap Dr. Sylvie. Hah, Rachel sungguh terkejut, begitupun dengan Evelyn, sungguh mereka berdua tidak memikirkannya sampai ke situ. Apa benar begitu? Evelyn mulai menangis, ia nampaknya sudah mengerti dengan apa yang terjadi. Namun ia belum percaya sepenuhnya, jadi ia menyetujui saran Dr. Sylvie untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Tidak mungkin. Batin Evelyn. Selamat Nona Evelyn, Anda hamil, usia kandungannya saat ini sudah 12 minggu, Dr. Eri yang tadi memeriksa kondisi Evelyn memberikan pernyataan yang begitu memukul Evelyn. Sungguh apa yang tadi ia pikirkan kini memang benar adanya, ia kini sedang mengandung anaknya Fendi. Rachel yang berada di sampingnya mendadak terdiam. Ia tidak bisa lagi berkata-kata, ia begitu takut Evelyn akan kembali pada Fendi mantan suaminya. Hai Tuan Muda, ternyata Anda gercep juga ya, ucapan Dr. Eri membuyarkan lamunan keduanya. Ternyata Dr. Eri mengira anak yang dikandung Evelyn adalah anak Rachel. Jangan beritahu Papa dulu, aku akan menjelaskannya nanti, ucap Rachel kepada Dr. Eri. Dr. Eri pun mengangguk setuju. Evelyn yang masih belum bisa mencerna kejadian hari ini dengan baik pun lebih banyak berdiam diri, ia dituntun Rachel menuju keluar ruangan. Di depan pintu ruangan Dr. Eri, entah mungkin Tuhan ingin mengujinya lebih banyak lagi, ia bertemu dengan mantan suaminya dan istrinya yang ingin masuk ke ruangan Dr. Eri. Loh, ngatain kamu selingkuh Mas, ternyata ia udah hamil aja sama laki-laki lain, ucap Riana menghasut suaminya. Fendi yang memang masih memiliki perasaan terhadap Evelyn pun meradang mendengar nyinyiran istrinya. Aku kira kamu perempuan baik Evelyn, aku begitu merasa bersalah karena telah mengkhianatimu, jadi ini alasan kamu ingin segera bercerai denganku, tanpa memberikan kesempatan kedua untukku. Fendi marah, ia melihat pria yang berada di samping Evelyn, ia menatap tajam Rachel yang masih memakai masker dan topi hitam, namun sudah melepas kacamatanya, tapi untungnya Fendi tidak mengenali wajahnya. Kenapa kau ke dokter kandungan dengan pria ini? Tanya Fendi begitu ingin tahu. Nona Evelyn, Nona melupakan ini, ucap Dr. Eri yang tiba-tiba keluar dari ruangannya, memberikan buku pemeriksaan kehamilan punya Evelyn. Fendi yang melihat buku itu pun semakin meradang. Ia mengepalkan tangannya. Wah hebat sekali, memang sudah hamil ternyata, Mas kamu ternyata udah ketipu sama wajah polosnya ini Mas, Riana mengompori suaminya. Fendi sudah panas mendengar nyinyiran istrinya, ia tidak bisa berpikir jernih, yang ia pikirkan hanyalah setelah ia pulang dari dinas luar kotanya Evelyn mengatakan ia sedang datang bulan, dan setelah itu ia tidak menyentuh istrinya sama sekali, jelas saja ia berpikir itu bukan anaknya, apalagi kehadiran Evelyn yang ditemani laki-laki lain untuk periksa kandungan membuat ia mengabaikan kenyataan sebenarnya, ia menyangka Evelyn juga berkhianat padanya. Jawab, bentak Fendi. Hei, iyo kalau berani sama gue aja, jangan kayak gitu sama perempuan, gue gak suka, Rachel menantang Fendi. Lo siapanya Evelyn? Fendi menanyakan status Rachel. Gue bapak dari anak yang Evelyn kandung, dan lo meneriaki Evelyn, berarti lo berurusan sama gue, tantang Rachel. Oke, Fendi mengumpat. Ia telah mendapatkan jawabannya, dan kini ia semakin membenci Evelyn, tanpa tahu yang sebenarnya. Evelyn hanya bisa terdiam, ia begitu keluh untuk menjelaskan semuanya pada mantan suaminya, ia ingin bilang anak yang ia kandung adalah anak Mas Fendi,
namun ia tak sanggup melakukannya. Dan lagi Rachel membuat masalah baru baginya. Rachel membuat seolah-olah ia memang juga berselingkuh. Baik, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, selama kau memang seperti wanita bla bla. Bentak Fendi pada Evelyn. Air mata Evelyn jatuh saat itu juga. 8 tahun mengenal Fendi, namun Fendi sama sekali belum mengenal dirinya. Dengan mudahnya Fendi berkata keras pada dirinya seperti itu. Kini ia bertekad untuk mengikuti permainan Rachel, agar tidak ada lagi sisa-sisa cinta untuk mantan suaminya itu. Ia akan membuang jauh-jauh perasaannya. Biarlah semua terjadi seperti itu, karena bagaimanapun Evelyn mencoba menjelaskan, tidak akan berguna bagi Fendi yang tidak akan percaya lagi padanya. Fendi sungguh telah membencinya. Evelyn pun menggenggam tangan Rachel dan menarik Rachel pergi. Ia sudah tidak tahan lagi, anak yang ada di kandungannya mungkin memang anak Fendi, namun begitu anaknya lahir nanti ia berjanji anaknya tidak akan mengenal Fendi sebagai ayahnya. Kau yang tidak mengenalku lagi, kau juga yang telah membuangnya, anak ini bukan anakmu mas, aku tidak sudi anakku punya ayah sepertimu, batin Evelyn. Evelyn kini sedang termenung memikirkan bagaimana nasibnya. Ia tidak percaya sekarang ia begitu rendah di mata Fendi. Lah sudah berada di kamarnya, setelah kejadian di rumah sakit ia langsung pulang, dan Ancila masih di rumah keluarga Adrian. Rachel sengaja membawa Evelyn pulang, agar Ancila tidak banyak bertanya keadaan bundanya yang begitu berantakan. Rachel tahu pasti rasanya sakit sekali. Evelyn ingin marah pada Rachel, namun hatinya mengatakan tidak, Rachel melakukan semua itu memang ada benarnya. Sehingga Fendi tidak perlu tahu bahwa ini anaknya. Toh Fendi juga tidak melihat jelas wajah Rachel. Pandangannya lurus ke depan, ia seperti kehilangan energi positif dalam dirinya, bagaikan orang mati rasa. Rachel mendekati Evelyn, ia memeluk Evelyn dalam dekapannya, membelai lembut kepala Evelyn. Ia juga sakit Evelyn dihina seperti itu. Bye, aku minta maaf, Rachel takut jika Evelyn juga marah padanya. Tidak ada tanggapan dari Evelyn, ia masih tetap mematung, sungguh dalam hatinya hanya ada rasa kekecewaan. Evelyn memegang perutnya yang masih datar, ia pun kembali menangis. Rachel yang melihat itu pun makin mengeratkan pelukannya. Bye, ada aku, ucap Rachel. Apa yang kau pikirkan? Berbagilah denganku, kita akan menemukan jalannya sama-sama. Bye, jangan seperti ini, lanjutnya lagi. Bagaimana dengan nasib anak ini? Evelyn mendongakkan kepalanya menatap Rachel. Ia akan lahir tanpa ayah karena aku yang begitu egois. Tapi aku tidak sudi lagi Rachel anak ini punya ayah seperti Fendi. Hah? Jadi cuma itu, Rachel menganggap gampang keluhan Evelyn. Bye, ada aku. Aku yang akan bertanggung jawab, Rachel mengatakannya tanpa beban apapun. Jangan gila Rachel, apa maksudmu bertanggung jawab? Evelyn kini sudah melepaskan diri dari pelukan Rachel, ia telah sadar akan posisinya. Yah, bertanggung jawab, aku bisa menikahimu kalau kau mau, dan anak itu akan jadi anakku bukan anak bajingan itu. Rachel begitu mantap mengatakannya padahal itu adalah keputusan yang sangat besar. Menikah? Hah, kau tahu apa itu menikah? Evelyn balik bertanya. Ya semacam menjadi teman hidup, jawab Rachel santai. Menikah itu perkara cinta, aku tidak mau menjebakmu dalam hubungan rumit ini bukan salahmu. Aku belum mencintaimu mana mungkin bisa menikah denganmu, ucap Evelyn. Aku tahu Bye, tapi kalau kau mau kita menikah kau bisa belajar mencintaiku pelan-pelan, aku akan menunggu saat itu tiba, dan lagi siapa yang menjanjikan bahwa dengan saling cinta semuanya akan bahagia. Aku rasa kau cukup mengerti akan itu Bye, cukup aku yang mencintaimu. Kau bisa balas kapan saja saat kau sudah mampu. Rachel memang bijak untuk ukuran anak ABG. Ucapan Rachel sukses membuat jantung Evelyn berdebar.
ini lebih dari pernyataan cinta menurutnya. Kau masih sekolah? Jangan ngada-ngada, apa kau seserius ini denganku? Evelyn menatap Rahel lekat. Baik, saat aku berhadapan denganmu seperti ini, getaran ini masih sama seperti pertama kali kau menolongku hari kita bertemu. Hari itu aku sudah jatuh cinta, namun segalanya tidak bisa terwujud karena ternyata kau istri orang, namun takdir seakan membawaku padamu. Aku menyelidiki semua tentangmu, dan aku mendapatkan sebuah rahasia besar, lalu Tuhan berpihak padaku lagi, kau mengetahui rahasia itu tanpa campur tanganku, aku hanya memberikan buktinya lewat kertas yang kuberikan padamu hari itu, namun kaulah yang membuka rahasia rumah tanggamu, dan kita di sini aku masih mencintaimu. Lihat aku, baik apa kau tidak percaya seorang bocah sepertiku bisa berucap seserius ini? Rahel mengungkapkan isi hatinya. Tak ada yang lebih serius dariku, Bay. Rahel mengusap air mata Evelyn yang mulai menangis. Lihat aku, ada aku, Rahel begitu meyakinkan. Semuanya tidak mudah Rahel, Evelyn masih belum percaya bocah tengil di depannya ini bisa seserius ini dengannya. Ya aku tahu, jangan terlalu dipikirkan Bay, kalau kau sudah siap maka kita menikah. Aku tidak akan memaksamu, dan anak itu akan menjadi anakku walaupun kita tidak menikah saat ini. Kalau kau mulai ngidam, telepon saja aku akan jadi papa siaga buat anak kita, ucap Rahel sambil mengelus perut rata Evelyn. Sungguh ia sangat menerima Evelyn dengan paket lengkapnya. Jangan terlalu letih, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitaminnya. Jaga anak kita Bay, Rahel sudah mengklaim itu adalah anaknya. Aku akan menjemput Ancila di rumah mama, kau ku tinggal sebentar, apa kau ingin makan sesuatu? Ucap Rahel. Evelyn pun menghangat, ia tidak menyangka ini bisa terjadi padanya. Dikhianati suaminya lalu dicintai oleh lelaki seperti Rahel, muda namun sangat mengerti akan hidupnya. Rahel sungguh masuk dalam kriteria papa idaman. Tidak, kau pergilah, jawab Evelyn. Rahel pun berlalu pergi keluar apartemen untuk pulang ke rumah menjemput Ancila. Ia lega sudah menyatakan perasaannya pada Evelyn. Meski ada rasa sakit karena wanitanya mengandung anak mantan suaminya, namun ia segera menepis segalanya, ia akan menerima Evelyn apapun keadaannya. Ya Tuhan, aku sangat mencintainya, batin Rahel. Telah berkorban banyak pada perasaannya demi wanita yang ia cintai. Sungguh Evelyn telah membuat seorang bocah tergila-gila. Ma, Rahel mau bicara. Rahel mendekati mamanya yang sedang menidurkan Ancila di kamar tamu. Iya, bicaralah, Mama Mila masih tetap mengusap kepala Ancila. Tidak di sini, di ruang kerjaku, ajak Rahel. Mama Mila mengangguk menyetujui, ia bangkit mengikuti Rahel menuju ruang kerjanya. Kenapa? Tanya Mama Mila begitu sampai di ruangan kerja anaknya. Ma, Evelyn hamil, ucap Rahel. Hah, Mama Mila kaget mendengar ucapan Rahel, ia mengira Rahel yang menghamili Evelyn. Karena selama ini anaknya itu jarang pulang ke rumah dan selalu tinggal di sebelah apartemen Evelyn. Ia begitu marah pada anaknya. Dasar anak nggak tahu diri, udah dibilangin jangan ganggu Evelyn dulu malah keenakan pacaran sampai buntingin anak orang. Bener-bener ya, Mama Mila menyerang Rahel dengan amarah yang memuncak. Ma, denger dulu Ma, Rahel menghindari serangan mamanya. Mama Mila memukul Rahel menggunakan kemoceng yang ia ambil tergantung di samping lemari. Apa mau jelasin apa? Bikin malu kamu? Siapa yang ngajarin kamu gitu? Beraninya sentuh-sentuh anak orang, malu Rahel kalau sudah begini. Mama Mila tak mendengar penjelasan anaknya. Lah sudah kepalang marah. Ma, Evelyn hamil bukan anak Rahel Ma, anak mantan suaminya, teriak Rahel, karena kalau ia tidak berteriak mamanya tidak akan berhenti memukulnya. Hah, bukan anak kamu. Mama Mila cengok.
Gimana mau bilang, Mama gak berhenti mukul, kesal Rahel. Jadi gimana-gimana, dia kan udah cerai, terus bunting gitu taunya, gitu maksudnya, Mama Mila mencoba menerka apa yang terjadi. Dan Rahel pun mengangguk mengiyakan. Terus, gimana? Lalu Rahel menceritakan apa yang terjadi di rumah sakit dari mantan suami Evelyn yang tidak mengakui anaknya, dan sampai ia yang kembali menyatakan cintanya pada Evelyn. Ma, jika Evelyn mau menikah dengan Rahel, Rahel mau nikah muda Ma, pernyataan Rahel membuat mamanya membulatkan mata. Rahel, Mama bukannya nggak mau terima Evelyn, kalau kamu menyukainya kenapa tidak? Tapi nak Evelyn adalah wanita yang pernikahannya pernah gagal, tidak mudah baginya sayang, ucap Mama Mila. Dan lagi nak, menjadi ayah sambung itu lebih berat dari menjadi ayah kandung, kau akan menjadi ayah sambung untuk Ancila dan anak yang dikandung Evelyn, apa kau sanggup untuk tidak pernah membedakan anak sambungmu dengan anak kandungmu kelak jika kau benar akan menikah dengan Evelyn? Pikirkan baik-baik, Mama tidak mau hanya karena cinta kau melupakan resikonya. Jika kau benar mencintai Evelyn dan berniat menikahinya, kau harus menerima Evelyn dan kedua anaknya sampai nanti. Tidak akan ada bedanya jika kau punya anak lagi dari Evelyn atau apapun yang terjadi. Baru Mama akan merestui hubungan kamu ini. Jika kau sudah berjanji dan akan berusaha menepati, Mama akan dengan senang hati menerima Evelyn, Mama Mila menasehati anak semata wayangnya. Iya Ma, Rahel akan pikirkan, ucap Rahel. Hanya kepada mamanya lah ia bisa berbicara banyak begini, bahkan dengan papanya saja Rahel tidak pernah begitu akrab, namun Rahel juga sangat menyayangi papanya. Evelyn sedang melakukan pekerjaan rumahnya, ia dengan senang hati membersihkan apartemen Weni yang ia tinggali kini. Ini sudah seminggu berlalu semenjak Rahel menyatakan cintanya dan akan bertanggung jawab pada bayinya. Semalam ia begitu memikirkan ucapan Rahel seminggu yang lalu itu. Lah sudah bertemu dengan mamanya Rahel, Ancila juga sudah makin dekat dengan keluarga Rahel. Semenjak mamanya Rahel mengantar Ancila pulang ke apartemennya di malam saat siangnya ia dan Rahel pergi ke rumah sakit, ia juga mulai mengakrabkan diri dengan Mama Mila. Mama Mila bercerita banyak tentang Rahel padanya. Flashback. Rahel adalah anak kami satu-satunya, dia hidup bebas tanpa pernah kami mengekangnya, itu sebabnya ia selalu bertindak semaunya, maafkan dia ya Evelyn kalau sudah menyusahkanmu, ucap Mama Mila. Enggak kok Tante, bahkan Rahel sudah banyak membantu Evelyn, jawab Evelyn. Namun kami begitu beruntung, Rahel tidak pernah menyalahgunakan kebebasannya, ia tahu batasannya bergaul, ia menjadi anak yang cerdas seperti keinginan papanya. Rahel sudah bisa dilepas untuk memimpin beberapa perusahaan Adrian Group pada umur 16 tahun, dan ia berhasil, Mama Mila bercerita sambil matanya mengarah ke anaknya yang sedang bermain bersama Ancila. Kau tahu Evelyn, Rahel harus dewasa sebelum waktunya, ia harus belajar bisnis dimulai saat ia masuk SMP, walaupun ia meminta untuk sekolah di lingkungan teman-temannya, tapi setiap hari Rahel kecil juga harus membagi otaknya untuk belajar bisnis demi memenuhi keinginan papanya, ia adalah pewaris keluarga Adrian. Itulah kenapa ia sangat dingin dengan orang di sekitarnya, termasuk dengan papanya. Sangat dingin? Padahal aku saja sampai gak tahu lagi cara untuk menghadapi kelakuannya yang gak tahu malu itu, batin Evelyn tidak setuju dengan ucapan Mama Mila. Tapi saat Rahel mengenalmu, ia selalu mengatakan kalau ia mencintaimu. Kami sebagai orang tuanya tidak bisa berbuat banyak karena kebahagiaan Rahel adalah kebahagiaan kami juga. Kau tahu sayang, kau adalah cinta pertamanya Rahel. Selama ini Rahel tidak pernah dengan wanita manapun, ia selalu menolak saat wanita ingin mendekatinya. Mama di sini bukan membanggakan anak Mama, namun jika kau menyukainya berilah dia kesempatan untuk merebut hatimu, seenggaknya pacaran dulu mungkin bisa, kalau untuk langsung menikah dalam Islam kan tidak boleh saat kau sedang hamil begini.
Mama Mila menggenggam tangan Evelyn seolah memberi kekuatan, bahwa segalanya akan baik-baik saja. Flashback off. Bay, kamu nggak ada pengen makan sesuatu gitu? Rahel menghampiri Evelyn di dapur untuk makan malam. Tepat hari ini, sudah seminggu semenjak Mama Mila bercerita banyak tentang Rahel, Evelyn akan membuat keputusan untuk Rahel, setelah banyak pertimbangan. Hubungannya dan Rahel pun sudah semakin dekat, namun sebenarnya Evelyn belum mencintai Rahel, hanya rasa nyamanlah yang ia rasakan saat bersama Rahel. Tidak diherankan lagi, Rahel memang hampir tiap hari sarapan dan makan malam di apartemen Evelyn. Ia memang tidak tahu malu. Enggak, kenapa kamu mau keluar? Tanya Evelyn. Bukan gitu, kan kamu lagi hamil, emangnya kamu gak ngidam apa gitu? Tanya Rahel lagi. Enggak, aku ngerasa biasa aja. Iya, nih makan dulu, soalnya nanti ada yang mau aku omongin sama kamu. Evelyn berniat mengerjai Rahel sebelum ia menuntaskan niatnya. Mau ngomong apa Bay? Tanya Rahel penasaran. Makan aja dulu, nanti pas udah denger takutnya kamu gak selera makan lagi. Evelyn menjawab dengan nada cuek saja. Rahel yang mendengar ucapan Evelyn, mendadak terdiam, ia takut Evelyn akan meninggalkannya karena sifatnya yang selalu ingin nempel kayak magnet dengan Evelyn. Barangkali kan Evelyn jenuh padanya, bukannya Evelyn juga manusia biasa. Laki ini sudah tidak berselera lagi untuk makan, padahal ia biasanya sangat bersemangat memakan masakan wanita yang telah diklaim menjadi calon istrinya itu. Rahel memandang lekat Evelyn, ia dan Evelyn kini telah selesai makan, duduk di sofa ruang tamu dengan saling berhadapan. Rahel merasa saling bertatapan dengan Evelyn sungguh tidak baik bagi kesehatan jantungnya, ia sangat gugup saat ini. Terlebih tadi Evelyn ingin membicarakan sesuatu dengannya. Tatapannya sangat menakutkan, apa aja marah dan akan pergi dariku. Belum juga pacaran udah ditinggal, seketika aku merasa gagal menjadi orang ganteng. Batin Rahel. Lihatlah ekspresinya itu, kalau saja aku tidak sedang berakting mengerjainya, aku pasti tidak akan menahan ketawaku ini, sial susah sekali rasanya, batin Evelyn. Kedua manusia yang dilanda pemikiran batin masing-masing itu pun saling tatap, lama keduanya terdiam. Aku ingin mencobanya Rahel, tiba-tiba Evelyn membuka suaranya. Maksudnya Bay, Rahel masih heran dengan perkataan Evelyn. Aku ingin mencoba untuk menerima kamu, sebagai pacar, lagi pula kita sudah dekat, aku ingin memberimu kesempatan, Evelyn menjawabnya dengan menahan malu. Bay, kau serius? Senyum Rahel kini mengembang saking senangnya, ia sampai melompat kegirangan seperti anak kecil. Jangan teriak-teriak, Ancila sudah tidur, Evelyn merasa lucu dengan tanggapan Rahel. Ah iya, aku lupa, kini Rahel sudah duduk di samping Evelyn. Bay, aku mau foto bareng kamu. Permintaan pertama Rahel saat setelah menjadi pacarnya sungguh di luar dugaan Evelyn. Hadih, dasar bocah. Lalu kedua pasangan anak manusia yang beda usia itu berselfie ria, Rahel sangat senang hari ini. Bay, bagaimana dengan tawaranku? Tanya Rahel tiba-tiba. Apa? Bingung Evelyn. Menikah. Kamu tidak ingin menikah denganku? Manja Rahel. Untuk saat ini kita pacaran saja dulu, aku ingin lebih mengenalmu, kalau kamu kan udah tahu tinggal cari informasi tentang aku tahu deh segalanya, lagian aku tuh gak boleh nikah soalnya aku kan lagi hamil, kalau mau nikah ya nunggu anak ini lahir, jawab Evelyn yang membuat Rahel seketika menemukan ide baru. Kalau gitu saat nanti anak ini udah lahir, kita nikah aja ya Bay. Aku gak mau kehilangan kamu Bay, Rahel sungguh sangat manja dengan Evelyn. Nggak tahu deh, aku pikir-pikir dulu lagian masih lama, cuek Evelyn. Yah Bay, kok gitu sih,
Rachel mengerucutkan bibirnya. Ia belum puas dengan jawaban Evelyn. Kini Rachel sudah berbaring di pangkuan Evelyn, ia bisa memandangi wajah pujaan hatinya itu sepuas yang ia mau. Bahkan ia kini sengaja pura-pura tidur agar ia bisa menginap di apartemen Evelyn. Rachel kali ini memang sudah bucin dibuat Evelyn. Bersambung.